Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bersama para sahabatnya dalam sebuah majelis seperti inilah. Nabi sedang ceramah kepada para sahabatnya, menyampaikan ajaran agama, menyampaikan nasihat, bagaimana berjuang menegakkan agama Allah. Tiba-tiba ada orang dari kejauhan memanggil, Muhammad, Muhammad, tunggu saya di situ. Bukan ya Rasulullah, tetapi Muhammad, Muhammad, tunggu ma. Kira-kira begitu. Para sahabat marah. Siapa itu yang panggil-panggil Muhammad, Muhammad? Dia berlari dari kejauhan. Muhammad, Muhammad, tunggu saya di situ. Datang, diketahui orang ini bernama Abu Yazid. Abu Yazid, orang kafir, orang yang belum masuk Islam. Datang menghampiri Nabi, sahabat marah melihat tingkahnya, memanggil Muhammad, berteriak Muhammad, Muhammad. Padahal Rasulullah tidak pernah dipanggil Muhammad, dipanggil ya Rasulullah. Istrinya saja memanggil Rasulullah, Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Ini orang teriak Muhammad, Muhammad. Berkata Abu Yazid kepada Rasulullah, Muhammad, saya dengar kamu adalah Nabi dan Rasul. Tapi saya mau beriman, percaya kepadamu. Saya mau masuk Islam, Muhammad. Saya mau masuk Islam karena saya dengar kamu adalah Nabi dan Rasul. Tapi bagaimana saya mau masuk Islam? Bagaimana bisa saya mau masuk Islam sementara saya tidak lihat tanda-tanda yang istimewa pada dirimu? Bagaimana saya mau masuk Islam? Saya tidak melihat tanda-tanda yang istimewa dalam dirimu ini, Muhammad. Kamu perintahkan seluruh umat manusia agar bisa beriman kepadamu, Muhammad. Katanya seorang nabi dan rasul ada mukjizatnya. Tahu mukjizat, ibu-ibu? Apa? Ya? Mukjizat, mukjizat. Apa itu? Kejadian yang luar biasa, kelebihan yang luar biasa. Ya. Kejadian yang luar biasa, kelebihan yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh nabi dan rasul atas izin Allah. Jadi mereka tidak seenaknya memakai mukjizat itu, tapi atas izin Allah. Muhammad, saya dengar kamu punya mukjizat. Bisa perlihatkan kepada saya mukjizatmu yang luar biasa itu supaya saya bisa percaya kepadamu. Saya bisa masuk Islam, kata Abu Yazid. Jadi apa mau Abu Yazid? Begini Muhammad, kamu perintahkan seluruh umat manusia beriman kepadamu. Coba kamu perintahkan pohon kurma itu. Kira-kira seperti inilah pohon kurma ya. Ini pisang berbuah telur. Ya, ini pisang. Pisang berbuah telur. Tapi pisangnya saya lihat dia tumbuh sudah sebulan yang lalu. Baru berbuah. Muhammad, coba perintahkan pohon kurma itu berjalan. Nah, suruh Nabi Muhammad perintahkan pohon kurma berjalan. Bagaimana bisa, ibu-ibu? Pohon kurma disuruh berjalan. Mari. Oh, mau masuk? Pohon kurma disuruh berjalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mohon izin kepada Allah. Kemudian dia bersabda kepada pohon kurma, Ya ayyatuhas syajarah ta'ali. Hai pohon, kesini kamu. Coba. Hai pohon,
kurma, kesini kamu. Fataharrakatis sajarah ilan nabi. Pohon pun bergerak, berjalan, bergeser menuju ke depan Nabi. Apa namanya tadi Ibu? Mukjizat. Abu Yazid heran. Wih, luar biasa Muhammad. Pantas kamu adalah Nabi dan Rasul. Karena kamu punya mukjizat, bisa perintah pohon berjalan menuju ke depanmu lagi. Tapi begini Muhammad, saya belum percaya. Belumkah percaya ini pohon bisa berjalan? Jadi bagaimana Abu Yazid? Muhammad, saya mau masuk Islam kalau Muhammad melayani permintaan saya yang kedua. Apa permintaanmu Abu Yazid? Begini Muhammad, kamu perintahkan seluruh umat manusia beriman, percaya kepadamu sebagai Nabi dan Rasul. Coba kamu perintahkan pohon kurma ini sujud kepadamu. Nabi SAW bersabda kepada pohon, Ya ayyatuhas syajarah, usjudi. Hai pohon, sujudlah kamu. Fasajadat sajaratu amaman Nabi. Maka ketika itu juga pohon sujud, bungkuk sujud di depan Nabi. Muhammad, kamu luar biasa. Bisa perintahkan pohon berjalan, bisa perintahkan pohon kurma sujud di depanmu. Kamu luar biasa Muhammad. Tapi saya belum bisa masuk Islam. Sorry ya. Saya belum bisa masuk Islam. Sebelum kamu Muhammad menjawab melayani permintaan saya yang ketiga, yang terakhir. Apa permintaanmu Abu Yazid? Kata Nabi SAW, apa permintaanmu yang terakhir sehingga kamu bisa masuk Islam? Abu Yazid berkata, Muhammad, kembalikan pohon ini ke tempatnya yang semula. Nabi SAW bersabda kepada pohon kurma yang sedang sujud di depannya, Ya ayyatuhas syajarah, Qumi warji'i ila makan. Hai pohon kurma, bangkit kamu dan kembali ke tempatmu yang semula. Pohon kurma itu bangkit, kemudian bergerak. Bagaimana kira-kira pohon itu berjalannya? Bergeser sampai ke tempat yang semula, tidak meninggalkan bekas sedikit pun juga. Kata Abu Yazid, Muhammad, kamu memang luar biasa. Muhammad, ini ilmu sihir ini kamu belajar di mana Muhammad? Sudah tidak beriman, bilangi Nabi Muhammad tukang sihir. Apa bahasa Makassarnya tukang sihir? Sandro. Sandro itu orangnya ya. Sandro orangnya. Guna-guna. Sandro. Doti-doti. Guna-guna. Apalagi? Dukun santet. Dukun. Muhammad, ilmu sihir ini kamu belajar di mana Muhammad? Tolong tunjukkan kepada saya siapa guru ilmu sihirmu, biar saya juga bisa sehebat kamu Muhammad. Sudah tidak masuk Islam, nah kata-katai Nabi Muhammad tukang sihir, tukang doti-doti. Disitulah Nabi SAW. Dia pun berlalu, Abu Yazid pun berlalu, pergi. Bagaimana jengkelnya para sahabatnya, menarik pedangnya mau membunuhnya. Nabi bilang jangan. Begitu sabarnya Nabi. Coba kalau kita Ibu dikata-katai seperti itu. Nabi bilang jangan wahai sahabat-sahabat sekalian. Dia belum ada hidayah yang datang kepadanya. Jadi orang yang tidak mau bermajelis taklim itu namanya belum dapat hidayah. Yang sudah bergabung, Masya Allah, itu adalah orang-orang yang telah mendapat hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk.
Petunjuk yang mana? Petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Ibu-ibu yang saya muliakan, pada saat itulah Nabi bersabda, Tuba liman ra'ani wa aminabi. Beruntung orang-orang yang pernah berjumpa denganku, kemudian dia beriman kepadaku. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat gembira, Allahu Akbar, kitalah orangnya. Karena kita berjumpa dengan Nabi, kemudian kita beriman kepadanya sebagai Nabi dan Rasul. Nabi lanjutkan sabdanya, Tuba liman lam yaroni wa aminabi. Beruntung 3 kali lipat, bahkan 7 kali lipat orang-orang yang belum pernah berjumpa denganku, tetapi dia beriman kepadaku. Siapa mereka, ibu-ibu? Ini yang hadir pada malam hari ini. Mereka yang hadir inilah orang yang beruntung 3-7 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi. Ibu-ibu yang saya muliakan, ibu-ibu yang sudah pergi haji, sudah pergi umroh, lihat makam Rasulullah, sudah dipegang-pegang makamnya, cuma lihat. Bayangkan itu. Orang yang pergi haji umrah saja cuma lihat makamnya. Bagaimana yang belum pernah pergi ke sana? Jangankan nabinya, makamnya saja belum pernah dilihat. Orang yang sudah pergi ke sana saja hanya cuma lihat saja dari jauh. Tetapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beruntung orang-orang yang belum pernah berjumpa denganku, tapi dia beriman dan percaya kepadaku. Ibu-ibu yang saya muliakan, bagaimana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal. Hari apa? Hari Senin. Siang atau malam? Siang, malam, siang, malam. Malam hari. Senin malam hari 12 Rabiul Awal. Tahun Hijriahnya belum ada. Belum dihitung itu tahun Hijriah. Tahun Masehinya tahun 571 Masehi. Tahun 571 Masehi. 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini 2024. Berapa tahun yang lalu? Jarak antara kita dan Rasul berabad-abad lamanya telah tiada. Tapi seakan-akan dia hadir di malam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa misi ajaran melalui kitab suci Al-Quran dan sabda-sabda beliau yang kita sebut dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran, surah yang ke berapa? Surah yang ketiga, ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kata-kata Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menyimak ayat ini ibu-ibu yang saya muliakan, melalui peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hidup ini, Allah menciptakan manusia dengan 4 cara. 1, manusia yang diciptakan tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Siapakah dia? Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan manusia yang kedua, ada bapaknya tapi tidak ada ibunya. Siapakah dia? Hawa. Siti Hawa. Ya? Ada bapaknya tapi tidak ada ibunya. Siti Hawa. Penciptaan manusia yang ketiga, ada ibunya tapi tidak ada bapaknya. Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, ada bapaknya, ada ibunya. Siapa dia? Kita semua ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua. Allah menjadikan keluarga juga 4 cara. 1, suaminya kafir, istrinya soleh. Siapa? Fir'aun. Siapa nama istrinya? Aisyah. Yang kedua adalah istrinya kafir, suaminya soleh. Istrinya ingkar, tapi suaminya soleh. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabinya soleh, istrinya ingkar. Nabi Nuh perintahkan, ayo naik di atas kapal. Banjir melanda. Istrinya tidak mau ikut karena dia tidak mau ikuti ajaran suaminya. Adakah di sini? Alhamdulillah. Siapa lagi contoh yang suaminya saleh, soleh, tapi istrinya salah? Nabi siapa lagi? Satu lagi? Nabi Lut. Nabi Lut. Nabi Lutnya soleh, istrinya maksiat, lesbian, lesbi. Sudah berapa itu bentuk keluarga, Ibu? Sudah 3. Yang keempat, suaminya soleh, istrinya pun soleh. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keempat ini, kita mau mencontohi siapa? Nabi? Ibu mau mencontohi Nabi Ibrahim? Insya Allah. Nabi Ibrahim istrinya 2. Jadi kalau kita mau contohi Nabi Ibrahim, ibu siap-siap. Ya, siap-siap di madu. Dan luar biasanya, Siti Hajar sebagai istri pertama tidak mengandung, akhirnya Siti Hajar yang meminta kepada Nabi Ibrahim, Bang, bagaimana kalau kita menikah lagi? Luar biasa. Ini keluarga soleh,
lalu diwariskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang soleh dengan istri-istrinya yang soleh, yang soleha. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam rangka memperingati kelahirannya ini, kita jadikan dia sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Ibu-ibu yang saya muliakan, contoh tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesehariannya, ibu-ibu yang saya muliakan, Nabi pulang sering kita dengar ini, sudah didengar pasti. Saya cuma mengulangi. Nabi pulang dari menyampaikan dakwah, pulang tengah malam, istrinya sudah tidur Aisyah. Apakah dia bangunkan? Tidak bangunkan. Dia bentangkan sorbannya di depan pintu, kemudian dia tidur. Suami siapa seperti itu? Suaminya ibu-ibu begitu? Ataukah saya juga begitu? Tidak mau bangunkan istrinya. Dia bentangkan sorbannya, tidur di luar. Subuh Aisyah buka pintu, ternyata Rasulullah ada di depan pintu. Suatu ketika Nabi pulang dari berdakwah, minta dibuatkan teh oleh Aisyah. Bukan gula yang dikasih, tapi apa? Garam kasihan. Mungkin malam gelap tidak bisa dibedakan mana garam, mana gula. Disuguhkan kepada Rasulullah. Rasulullah minum. Begitu asinnya itu. Sampai membalikan mukanya begini. Untuk bisa menghabiskan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, biasanya kan kamu minum, baru sisakan saya. Kenapa kamu tidak sisakan saya? Lalu Rasulullah balikan mukanya, memaksa untuk menghabiskan. Lalu dirampas oleh Aisyah, sisa-sisanya dia minum, ternyata garam. Kenapa Rasulullah balikan mukanya begini, membelakangi Aisyah? Karena Rasulullah tidak mau menyakiti hatinya Aisyah yang sudah melakukan kesalahan. Ada suami tak begitu? Atau saya mau? Masya Allah. Ini yang kita mau contoh, tapi susah toh. Susahnya itu. Saya juga tidak bisa mencontoh ini. Saya cuma menyampaikan ji. Apalagi yang harus kita contohi dalam kehidupan Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah minta air minum. Rasulullah minta Aisyah yang duluan minum. Ini gelas. Aisyah dipersilakan oleh Rasulullah minum makin duluan. Aisyah minum, kemudian sisanya diberikan kepada Rasulullah. Ibu-ibu bisa begitu? Suami tak bisa begitu? Bisa ya? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia mempersilakan Aisyah minum duluan? Aisyah minum. Kemudian dia serahkan sisanya kepada Rasulullah. Rasulullah memutar-mutar itu gelas. Di mana bekas bibirnya itu Aisyah? Apa yang kamu cari ya Rasulullah? Saya mencari di mana bekas bibirmu. Di situ kuletakkan juga bibirku. Ada suami tak begitu? Atau saya mau? Susah ya? Ini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Rasulullah itu sangat menjaga perasaan para istrinya. Ibu yang saya muliakan, dalam seminggu 7 hari Rasulullah membagi waktu untuk istrinya. Satu malam untuk istri ini, atau malam pertama istri ini, malam kedua istri ini, malam ketiga istri ini. Yang paling lama di istri yang paling muda, Aisyah.
Jadi kalau Aisyah 2 malam, yang lain 1 malam. Paling lama di istri yang muda. Yang mana itu? Nabi istrinya lebih dari 1. Ada riwayat bilang 14. Ada yang 12, 13. Semuanya janda, kecuali Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada istri yang di dalam kamar itu, kamar yang lain juga merasakan yang sama. Kalau kita menderita, ibu-ibu yang saya muliakan, selanjutnya apa tugas kita? Mengingat jasa-jasanya. Berupa kabar gembira tentang rahmat Allah. Sampai satu ketika Nabi bilang, kalian masuk surga bukan semata-mata sholatmu, bukan semata-mata hajimu, ibadahmu, itu yang membuat kamu masuk surga. Bahkan bukan pula karena aku yang membuat kalian masuk surga, tetapi kalian masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya muliakan, pernah dengar sudah di pintu surga, mau masuk di surga, tidak jadi. Pernah ya? Ada orang yang sudah masuk di pintu neraka, tinggal ditendang mami, tidak jadi. Dipending dulu masuk nerakanya. Pernah dengar ya? Sudah di depan pintu surga, mau masuk di dalam surga, dipanggil pulang, kesini dulu. Ada yang manggil kamu dari neraka. Ada yang panggil kamu dari neraka. Suruh ibu itu pulang dulu. Lalu dipertemukan ibu yang sudah di pintu surga itu, dipertemukan dengan orang yang dari dalam neraka ini yang memanggil-manggil. Dipertemukan, lalu ditanya kepada ibu, Bu, kenal ini orang? Bukan ini ya. Bu, kenal ini orang. Tanya malaikat kepada ibu yang sudah mau masuk surga. Kenal ini? Ibu ini menjawab, kenal. Siapa dia? Anak saya. Anakku ini. Kenapa anakmu bisa masuk neraka? Kamu masuk surga. Anak ini menjawab, saya minta keadilan ya Allah. Ibuku itu masuk surga. Dan saya masuk neraka. Karena ibuku rajin bermajelis taklim, tapi dia tidak pernah mengajak-ngajak saya. Oh begitu. Kalau begitu Bu, tidak jadi dulu masuk surga, gabung sama Anata dulu di neraka. Karena ibu sudah menerima amanah melahirkan anak, tapi tidak bertanggung jawab. Maka gabung sama anakmu dulu di dalam neraka. Ibu menyia-nyiakan amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar. Ibu-ibu yang saya muliakan, berkat Rasulullah kita mengetahui bahwa ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita ini bagikan pasir di pantai, bahkan bagikan bintang yang jumlahnya tak terhitung. Tapi rahmat Allah seluas langit dan bumi. Dosa kita tidak bisa dihitung sebanyak pasir di pantai, tapi lebih luas rahmat Allah dengan seluruh ampunannya. Yang kedua, ibu-ibu yang saya muliakan, ini yang penting, inti dari maulid kita. Berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh perintah Allah itu, salat, puasa, zakat, dan lain-lain, tidak pernah dicontohi Allah kecuali selawat kepada Nabi. Perintah salat, aqimis shalah wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Tapi Allah tidak pernah salat, tidak pernah zakat, memberikan contoh salat seperti apa, zakat seperti apa, ibadah haji seperti apa, kecuali selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Berselawat kepada Nabi. Ibu-ibu yang saya muliakan, nanti di yaumil qiyamah ada orang yang banyak pahalanya masuk surga. Betul Ibu? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya atau lebih berat timbangan keburukannya, masuk dalam neraka hawiyah. Lebih berat timbangan kebaikan masuk surga, lebih berat timbangan keburukannya masuk neraka hawiyah. Ada orang kebaikan dan keburukannya sama beratnya. Kenapa? Dia datang majelis taklim, dengar ceramah, jilbabnya syar'i, Masya Allah. Dengar ceramah, khusunya luar biasa. Acara istirahat, gosip. Jadi memakai jilbab syar'i, dengar ceramah dapat pahala, gosip dapat dosa. Jadi dihitung.